Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan dan sekaligus berdiskusi satu sama lain mengenai potensi energi air, gelombang laut, dan pembangkitnya. Dari kelas energi baru terbarukan dan smart grid. Kami dari kelompok 5, ada anggotanya yaitu Ahmad Jamil, Egy Dea Safitri, saya sendiri Fajar Sidik, lalu ada Femina, Jonathan Rimbun, dan Raihan Salim. Nah, yang pertama ini potensi energi air. Potensi energi air di Indonesia. Indonesia memiliki energi hidro sebesar 75.000 megawatt. Ini berdasarkan kajian PLN bersama Nippon Koi tahun 1983. Kajian tersebut terus dilakukan dengan melakukan screening terhadap lokasi-lokasi potensial yang dimuat dalam Hydropower Development Plan tahun 2011. Kajian ini meningkatkan kualitas data potensi hidro atau air sehingga potensi semula 75.000 megawatt di 1.249 lokasi menjadi 12.894 megawatt di 89 lokasi. Hasil kajian ini kemudian dimasukkan ke dalam rencana pengembangan pembangkit listrik hingga tahun 2027 dengan tujuan untuk menyediakan peta potensi hidro terkini Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Bali, NTB, NTT, dan Papua yang dapat diakses oleh umum. Jadi Indonesia ini punya potensi energi air yang bisa memenuhi kebutuhan energi di Indonesia sampai tahun 2027. Nah, ini ada peta potensi energi hidro Indonesia yang terdiri dari pulau-pulau besar di Indonesia, Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan lainnya. Di sini bisa juga dilihat yang potensi-potensi airnya itu kira-kira bisa dibuat untuk pembangkit listrik dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan listrik Indonesia. Selanjutnya dilanjutkan oleh Jonathan Timbun. Oke, jadi untuk di wilayah Papua, di sini ada gambar mengenai target energi baru terbarukan pada tahun 2020 dan sampai 2024. Nah, dari gambar ini bisa dilihat per tahun 2020 itu target tambahannya sekitar 686,5 dan pada tahun 2021 itu sekitar 1.101,1 megawatt. Nah, untuk tahun 2022 itu ditargetkan menjadi 1.921,8 dan nanti akan berakhir di target 3.862,7 megawatt. Nah, untuk pembangkit tenaga airnya itu lebih sedikit, di mana targetnya itu sekitar 165,2 megawatt tahun 2020 dan berakhir 1.951 pada tahun 2024. Nah, ada juga akumulasi tambahannya, itu hidro sekitar 3.900 megawatt, tenaga surya itu sekitar 2.089, bioenergi itu 1.295, panas buminya 1.027, anginnya 729 dan berada di total 9.050 megawatt. Sumber gambarnya mungkin bisa dilihat pada sumber tertera. Nah, lanjut juga, Provinsi Papua itu memiliki potensi yang cukup besar, terutamanya di distrik Oksibil. Nah, namun banyak aspek yang menjadi penghambat pembangkitnya, diantaranya itu jalur transportasi yang sulit dan juga kondisi alamnya, sehingga terkendala. Di sini ada potensi hidro di Papua Barat, itu mungkin bisa dibaca di RUPTL tahun 2019 sampai 2020. Berapa megawatt yang ada di Papua Baratnya, dan juga totalnya. Jumlah desa di Papua juga ada pemetaan elektrifikasi, itu ada sekitar 5.521 desa yang ditanggung oleh pembangkit hidro. Selanjutnya mungkin bisa dilanjut oleh Raihan Salim. Untuk wilayah Borneo atau Kalimantan, Indonesia memiliki potensi energi sebagai energi primer yang besar. Di Kalimantan memiliki potensi energi hingga 16.844 megawatt yang tersebar di seluruh Indonesia. Namun pemanfaatannya baru sekitar 7,2%, atau sebagian besar pemanfaatan energi ini berupa pembangkit listrik. Di sini terdapat potensi energi sebagai PLTA per wilayah yang ada di Indonesia.
Yang pertama itu ada wilayah Papua dengan potensi 22.371 megawatt. Yang kedua ada wilayah Kalimantan, yaitu termasuk wilayah Kalimantan Selatan, Tengah, dan Timur, yang memiliki potensi 16.844 megawatt. Yang ketiga itu ada wilayah Sulawesi, yang mencakup wilayah Sulawesi Selatan dan Tenggara, yang memiliki potensi 6.340 megawatt. Yang keempat ada wilayah Aceh, dengan potensi 5.062 megawatt. Yang kelima ada Kalimantan Barat dengan potensi 4.737 megawatt. Yang keenam ada wilayah Sulawesi yang mencakup Sulawesi Utara dan Sulawesi Tengah dengan potensi 3.967 megawatt. Yang ketujuh ada wilayah Sumatera Utara dengan potensi 3.808 megawatt. Yang kedelapan ada wilayah Sumatera Barat dan juga Riau dengan potensi 3.607 megawatt. Yang kesembilan ada wilayah Sumatera Selatan, Bengkulu, Jambi, dan Lampung dengan potensi 3.102 megawatt. Yang ke-10 ada wilayah Jawa Barat, yaitu dengan potensi 2.861 megawatt. Dengan yang ke-11 ada wilayah Jawa Tengah dengan potensi 813 megawatt. Yang ke-12 ada Jawa Timur dengan potensi 525 megawatt. Yang ke-13 ada Bali, NTB, dan NTT dengan potensi 624 megawatt. Dan yang ke-14 ada wilayah Maluku dengan potensi 430 megawatt. Untuk lebih lanjutnya dapat dilihat di sumber yang ada yang tertera di slide. Next. Yang kedua itu potensi gelombang laut. Yang pertama itu ada di wilayah perairan Laut Jawa. Indonesia adalah salah satu negara di dunia yang memiliki wilayah laut yang terbesar. Sekitar 2/3 wilayah dari Indonesia adalah laut. Indonesia memiliki pantai kedua terpanjang di dunia setelah Kanada. Kekuatan gelombang bervariasi di setiap lokasi pantai. Daerah Samudra Indonesia sepanjang pantai selatan Jawa memiliki potensi energi gelombang cukup besar, yang berkisar antara 10 sampai dengan 20 kilowatt per meter gelombang. Tertuang dalam Rencana Umum Energi Nasional atau RUEN, Indonesia memiliki target penggunaan EBT di bauran energi nasional sebesar 23% di tahun 2025. Dan sebesar 31% di tahun 2050 nanti. Target ini setara dengan 17,9 gigawatt dari peranan energi gelombang laut yang ada di Pulau Jawa. Sumber dari berita ini dapat dilihat dari PPT yang tertera. Wilayah yang kedua yaitu ada perairan Nusa Tenggara Barat atau NTB. Di Indonesia beberapa daerah mempunyai potensi energi pasang surut adalah bagian si api-api atau cincin api yang ada di perairan tersebut. Yang pasang surutnya mencapai 7 meter. Teluk Palu yang struktur geologinya merupakan patahan atau Palu Graben sehingga memungkinkan gejala pasang surut air laut. Dan juga ada di Teluk Bima di perairan Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Berikutnya ada di Kalimantan Barat, Papua dan pantai selatan Laut Jawa yang pasang surutnya juga bisa mencapai lebih dari 5 meter. Untuk lautan di wilayah Indonesia dengan potensi termal 2,5 dikali 1023 Joule dan efisiensi konversi energi panas laut sebesar 3%. Dapat dihasilkan daya sekitar 240.000 megawatt. Potensi energi panas laut yang baik terletak pada daerah antara 6 sampai 9 derajat lintang selatan dan 104 sampai 190 derajat bujur timur. Di daerah tersebut pada jarak kurang dari 20 km dari bibir pantai, didapatkan suhu rata-rata permukaan air laut adalah 28 derajat Celcius. Dan didapatkan perbedaan suhu permukaan dan kedalaman laut sebesar 1.000 meter atau 1 km, yaitu sebesar 22,8 derajat Celcius. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Dea. Wilayah perairan Nusa Tenggara Barat atau NTB dalam KEN target energi baru terbarukan secara spesifik diatur dengan tenggat waktu 2025 dan 2050. Dalam target tersebut, porsi energi baru terbarukan dalam bauran energi nasional harus mencapai setidaknya 23% di tahun 2025 dan paling sedikit sebesar 31% di tahun 2050 sepanjang keekonomiannya terpenuhi. Beberapa penelitian menyimpulkan bahwa energi gelombang di beberapa titik di Nusa Tenggara Barat bisa mencapai 70 kW per meter di beberapa lokasi. Hal ini diharapkan energi gelombang laut di Nusa Tenggara mampu menyumbangkan untuk pemenuhan energi baru terbarukan di masa mendatang. Untuk informasinya bisa dilihat pada sumber yang tertera.
Selanjutnya bisa dilanjut oleh Femina. Baik, selanjutnya ada wilayah perairan Laut Sumatera. Itu di pantai barat Pulau Sumatera ini memiliki kepotensi energi gelombang laut sekitar 40 kW per meter. Hal ini disebabkan karena Pulau Sumatera yang berdekatan dengan Samudra Hindia, suhu permukaan laut yang tidak normal di Samudra Hindia sebelah selatan India yang diiringi dengan menurunnya suhu permukaan laut. Sehingga di sekitar wilayah barat Sumatera membuat energi yang dihasilkan dari gelombang laut juga dapat bervariasi. Energi pasang surut di wilayah Indonesia terdapat pada banyak pulau, cukup banyak selat sempit yang membatasinya maupun teluk yang dimiliki masing-masing pulau. Hal ini memungkinkan untuk memanfaatkan energi pasang surut. Energi pasang surut di wilayah Indonesia terdapat pada banyak pulau, cukup banyak selat sempit yang membatasinya maupun teluk yang dimiliki masing-masing pulau. Hal ini memungkinkan untuk memanfaatkan energi pasang surut air laut. Nah, di sini ada gambaran proyeksi permintaan dan penyediaan energi nasional dalam kurun waktu 2019 sampai 2050. Pertama ada jenis airnya dari tenaga air itu sendiri yang sekarang kita bahas itu sebesar yang paling tinggi dengan sebesar 94,3 gigawatt. Dilanjutkan dengan panas bumi, bioenergi, surya, angin, dan terakhir potensi energi laut yang juga kita bahas saat ini yaitu dengan potensi paling rendah sebesar 17,9 gigawatt. Oke, selanjutnya akan dibahas oleh Ahmad Jamil. Baik, ada pembangkit listrik tenaga air. Pembangkit listrik tenaga air adalah pembangkit yang mengandalkan energi potensial dan kinetik dari air untuk menghasilkan energi listrik. Pada tahun 2015, tenaga air menghasilkan 16,6% total listrik di dunia dan 70% dari seluruh energi terbarukan. Dan diperkirakan akan naik hingga menjadi 3,1% per tahunnya sampai 25 tahun ke depannya. Di sebelah ada lanjut. PLTA terbesar di Indonesia itu yang pertama itu ada Waduk Cirata di Jawa Barat, yang kedua ada Waduk Saguling di Jawa Barat, yang ketiga ada PLTA Sulewana Poso di Sulawesi Tengah, lalu keempat ada PLTA Sigura-Gura Samosir di Sumatera Utara, yang kelima ada PLTA Musi di Bengkulu, keenam ada PLTA Berica di Banjarnegara Jawa Tengah, yang ketujuh ada PLTA Asahan Sumatera Utara, yang kedelapan ada Waduk Jatiluhur Purwakarta Jawa Barat. Sumbernya ada di artikel rumah123.com. Lalu di wilayah Semarang, Jawa Tengah, pembangkit listrik tenaga mikrohidro atau PLTMH menggunakan tenaga air sebagai penggerak turbin sehingga menghasilkan listrik. Hydropower merupakan energi terbarukan terbesar yang digunakan sebagai sumber energi listrik. Ada 150 negara di dunia menggunakan tenaga hidro sebagai sumber listrik. Di Indonesia, tenaga hidro menjadi sumber energi terbesar, terutama untuk penyedia energi listrik melalui pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Bauran energi Kota Semarang tahun 2025 dan 2050 terdapat beberapa unit serta komponen mikrohidro, diantaranya yaitu bendungan, saluran terbuka, bak penenang, pipa pesat, turbin, dan rumah turbin, serta jaringan kabel pada generator turbin, serta instalasi kabel rumah. Sumbernya bisa diakses pada https://jom.unpak.ac.id. Terima kasih. Sekian dari presentasi kami. Lalu kita lanjutkan ke sesi tanya jawab mungkin ya, untuk teman-teman, sekaligus kita berdiskusi mengenai isi dari materi kita hari ini, yaitu tentang tenaga listrik bertenaga air, gelombang, dan hidro. Mungkin ada yang punya pertanyaan, silakan ditanyakan terlebih dahulu. Atau mungkin saya bisa. Ya, Femina, silakan. Bertanya moderator. Silakan. Tadi ada dibahas ya terkait
PLTA dan juga ada menyinggung tentang PLTMH atau pembangkit listrik tenaga mikrohidro. Nah, saya ingin bertanya terkait prinsip atau cara kerja di antara kedua pembangkit tersebut gimana ya? Apakah sama atau ada perbedaannya? Oke, mungkin saya bisa bantu jawab ya. Jadi untuk PLTA dan PLTMH ini kan sama-sama menggunakan tenaga air. Nah, kalau PLTA itu kan pembangkit listrik tenaga air, sedangkan PLTMH itu adalah mikrohidro. Nah, jadi perbedaannya itu sebenarnya ada di daya yang dihasilkan aja sih dari kedua pembangkit tersebut. Biasanya kalau dari mikrohidro itu dia daya yang dihasilkan itu cukup kecil. Gitu kan. Apa udah terjawab kan? Terjawab moderator, terima kasih. Sama-sama, mungkin teman-teman lain ada yang punya pertanyaan. Moderator izin bertanya. Iya, silakan Jo. Mungkin bisa di back ke slide di awal tadi ya, di bagian NTB. Tadi kalau nggak salah bagiannya Femina deh. Oke, sebentar ya. Oh, ini ya. Atasnya ada moderator. Oke. Ya betul ini. Oke, jadi yang mau saya tanya itu kan di sini itu ada tuliskan daya yang konversi energi panas laut itu 3% dihasilkan daya sekitar 240.000 megawatt. Nah, kan di sini yang di garis bawah itu wilayah perairan Nusa Tenggara Barat. Sedangkan dari sumber yang saya dapat yang lain itu hanya sedikit gitu. Mungkin bisa dijelaskan gitu 240.000 megawatt ini dari mana ya? Mungkin saya bisa menjawab pertanyaan dari Jo. Izin menjawab moderator. Jadi, Iya, silakan. jumlah kapasitas listrik yang dihasilkan node PPT yang terdapat di PPT ini kan 240.000 megawatt. Jadi itu maksudnya mungkin keseluruhan arus listrik yang bisa dihasilkan oleh gelombang laut yang ada di perairan Nusa Tenggara, bukan cuma Nusa Tenggara Barat saja. Jadi di sini menurut data yang diperoleh dari Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi Kelautan atau P3GL, pada tahun 2016 potensi daerah yang memiliki kecepatan arus berkisar antara 0,6 sampai dengan 3,5 meter per sekon, yaitu ada di antara Selat Pantar, Lombok, Larantuka, Topayake, Bali, dan Nusa Tenggara Barat. Sedangkan untuk yang lebih besar dengan kecepatan arus laut sebesar 2 meter per sekon itu terdapat di daerah Alas, Molo, Sunda, Boleng, dan Nusa Tenggara Timur. Mungkin yang dimaksud Jo tadi itu khusus daerah Nusa Tenggara Barat saja hasil listrik yang dihasilkannya itu menurut data yang diperoleh ada sebesar 102,74 megawatt. Sedangkan untuk yang di PPT ini 210.000 megawatt itu untuk keseluruhan perairan yang ada di wilayah Nusa Tenggara. Mungkin sekian. Baik, terima kasih Rehan. Ya, udah terjawab ya Jo. Teman-teman yang lain ada pertanyaan biar kita bisa diskusi di sini. Izin bertanya moderator. Oke, Rehan, silakan. Coba dibalik ke slide yang ke-16 tentang Slide PLTA. 16. Oke. Ini ya. Di sini kan terdapat klasifikasi PLTA berdasarkan keluaran daya listriknya. Ada pikohidro, mikrohidro, mini hidro, dan juga bendungan. Mungkin bisa disebutkan itu daerah-daerah yang berdasarkan klasifikasi ini ada di mana saja gitu. Sekian, terima kasih. Oke, makasih pertanyaan ini. Untuk teman-teman, dijawab pertanyaan Rehan. Izin menjawab moderator.
Silakan Fem. Oke, kalau pikohidro sendiri ya, pikohidro itu yang paling kecil gitu. Jadi daerah cocoknya itu ditaruh di daerah yang terpencil karena pikohidro sendiri itu lebih praktis dibanding dengan kalau memakai genset. Kan kalau di daerah terpencil gitu, kalau kita mau memakai genset kan lebih berat dan harus bongkar-bongkarnya lagi. Nah, jadi kalau untuk lebih praktisnya pakai pikohidro ini. Lalu di mikrohidro itu cocok buat dikembangkan di daerah kepulauan kayak Maluku yang punya banyak sungai kecil gitu. Sedangkan mini hidro itu untuk daerah terpencil atau pedesaan karena mini hidro ini juga seperti pico hidro tadi memiliki konstruksi yang sederhana dan dapat dioperasikan di daerah terpencil. Terus yang terakhir itu bendungan. Bendungan ini banyak macamnya ya. Salah satu contohnya itu ada bendungan Tangkapan. Bendungan Tangkapan ini adalah bendungan yang pakai batu atau menggunakan batu. Jadi kalau misalnya bendungan Tangkapan ini cocok untuk daerah berbukit atau pegunungan yang sumber air lainnya itu langka. Itu sih Lim. Apakah terjawab? Baik, terima kasih atas jawabannya Femina. Cukup jelas. Oke. Oh, dari Dea atau Jamil ada pertanyaan? Silakan ditanyakan. Izin bertanya, moderator. Iya, silakan. Tadi ngebahas mengenai potensi energi gelombang laut ya. Saya ingin bertanya mengenai apa saja tantangan dan hambatan sistem pembangkit listrik tenaga gelombang laut. Tantangan dan hambatannya. Oke, terima kasih. Ada yang mau jawab, teman-teman? Kita diskusi Baik, di sini. mungkin saya bisa menjawab. Jadi untuk tantangan dan hambatan di pembangkit listrik tenaga gelombang laut gitu. Untuk yang pertama itu hambatannya dari penerapan sistem pembangkit listrik yang gelombang laut ini kita ini kesulitan dalam tenaga ahlinya gitu atau SDM-nya untuk mendesain bentuk dari sistem turbin dan sistem roda gigi dan lain-lainnya gitu. Selain itu juga kita punya hambatan di bagian kesulitan mendapatkan alat-alat yang dibutuhkan di mana teknologinya belum memadai gitu di Indonesia. Selain itu juga kita birokrasinya belum bisa terjalan dengan baik gitu untuk nyelesain proyek-proyek kayak gini nih dengan baik, dengan cepat gitu. Kalau tantangannya itu dilihat dari misalnya keadaan grafik sinusoidal dengan respon pasang surut dari akibat gerakan interaksi kayak bumi, bulan, mataharinya di situ pada saat pasang purnama kecepatan arus itu bisa deras, tapi saat nggak ada purnama itu kan kecepatan arusnya akan berkurang gitu. Berkurangnya itu sangat signifikan gitu. Tantangan lainnya juga ada di biaya instalasinya dan pemeliharaan yang mahal. Hal ini merupakan tantangan teknis tersendiri untuk insinyur dalam mendesain alat dari pembangkit listrik tenaga gelombang laut itu sendiri. Begitu sih dari saya untuk tantangan dan hambatannya. Apakah menjawab, Jamil? Cukup menjawab, terima kasih. Ada yang punya pertanyaan lagi? Terima kasih dia jawabannya ya sebelumnya. Mau bertanya? Oh ya, silakan Dea. Jadi kalau manfaat-manfaat sebenarnya karena saya juga masih bingung gitu keadaan kita juga kan tentang pembangkit listrik gelombang laut ini kan belum banyak juga di Indonesia karena beberapa hambatan dan tantangan itu sendiri. Jadi saya mau tanya sebenarnya manfaat dari adanya adanya pembangkit listrik tenaga gelombang laut itu apa sih gitu? Oke, teman-teman yang bisa jawab boleh dijawab pertanyaan Dea ini.
Mungkin bisa saya jawab, moderator. Ya, silakan Jamil. Untuk manfaat dari energi ombak ini, menurut saya, pengetahuan saya sih, keuntungan dari menggunakan pembangkit listrik tenaga ombak ini memiliki intensitas energi kinetik yang besar dibanding dengan energi terbarukan yang lainnya, dan tidak perlu perancangan struktur yang memiliki kekuatannya berlebihan. Begitu sih, Dek. Gimana, Dek? Oke, cukup menjawab. Oke, terima kasih teman-teman. Mungkin saya ada pertanyaan terakhir ya, dari tadi kan kita ngebahas soal potensi energi air nih. Nah, saya mau bertanya, mungkin teman-teman bisa jawab. Kira-kira konsep di Indonesia itu seperti apa ya untuk pembagian kelistrikan dari tenaga air ini? Misalkan dari sini nih, dari table ini kita bisa melihat nih kalau Papua ini punya potensi yang paling tinggi. Nah, kira-kira konsep di Indonesia itu seperti apa ya? Apakah pembangkit listriknya ini hanya khususkan untuk di Papua saja atau nanti bisa ditransmisikan ke pulau-pulau lain yang punya potensinya itu kecil gitu? Ada pertanyaan seperti itu sih. Mungkin teman-teman ada yang punya jawabannya, bisa kita diskusi. Saya mau izin menjawab ya, moderator. Ini tapi menurut pendapat saya. Oh iya, silakan Jo. Jadi begini, untuk sejauh ini itu yang ada seperti di gambar tersebut nih, Papua sekitar 22.000. Ini kan masih potensi ya, berarti belum sepenuhnya memiliki sebesar 22.300 megawatt. Nah, tapi dari contoh yang bisa saya ambil itu ada bukan baru-baru ini sebenarnya, ada PLN melakukan sebuah pergerakan di mana bisa mentransmisikan atau lebih tepatnya membagi sumber power ke daerah-daerah tertentu. Nah, dari berita yang saya dapat ini dari Liputan 6 itu PLN bisa mentransmisikan atau mengirim listrik ke daerah Bangka Belitung dari Sumatera. Dari sini saja kita dapat lihat keuntungan yang bisa diraup PLN itu sekitar 1,4 triliun per tahunnya. Dan juga ada lagi keuntungannya di mana untuk di Bangka Belitung sendiri ketika sudah mendapatkan transmisi energi dari Pulau Sumatera itu akan memberhentikan pengoperasian dari PLTD. PLTD itu apa? PLTD itu adalah pembangkit listrik tenaga diesel yang menggunakan bahan bakar berupa solar. Jadi dapat dilihat keuntungan yang sangat besar ketika kita dapat mentransmisikan energi dari suatu pulau atau suatu daerah ke daerah yang lain. Tapi sayangnya ini belum dapat dilakukan sepenuhnya oleh PLN karena dari kondisi Indonesia sendiri, pulau kita ini berjarak semua ya, cukup jauh dan pasti akan memakan biaya yang cukup besar gitu. Begitu sih menurut saya, moderator. Jadi kira-kira EBT ini bisa lah ya untuk memenuhi kebutuhan energi di Indonesia, khususnya energi listrik ya, karena walaupun tiap-tiap pulaunya ini punya beda potensi, beda energi, itu tetap bisa kita salurkan ya untuk saling mengisi kebutuhan. Betul moderator. Terima kasih teman-teman semua yang udah ikut berdiskusi dan memaparkan pemikirannya. Semoga materi hari ini yang kita pelajari akan bermanfaat bagi kita untuk kedepannya. Untuk itu saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.